Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Mega Cahyani dengan NPM 10090320247. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang direncanakan secara sistematis dan rinci terkait dengan biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Termasuk juga rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi atau perusahaan. Menurut Munandar, anggaran biaya administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang biaya yang terjadi serta biaya yang sifatnya untuk keperluan menyeluruh. Di dalamnya meliputi rencana jenis biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut akan dibebankan, yang masing-masing memiliki kaitannya dengan tempat di mana biaya administrasi tersebut terjadi. Selanjutnya ada beban administrasi dan beban umum. Terjadi pada beberapa bagian di dalam perusahaan seperti personalia, kesekretariat, kerumah tanggaan kantor, manajemen puncak, akuntansi, dan bagian umum lainnya. Beban yang termasuk di antara lain yaitu yang pertama ada gaji manajemen puncak, seperti gaji komisaris utama dan gaji direktur utama. Yang kedua ada beban gaji pegawai kantor. Contohnya seperti gaji pegawai personalia, gaji pegawai kesekretariat, gaji pegawai administrasi, dan gaji keamanan kantor. Yang ketiga ada beban pemeliharaan kantor. Contohnya seperti beban gaji petugas kebersihan kantor, beban bahan dan alat kecil atau pernik, dan beban pemeliharaan kantor lainnya. Contohnya seperti perbaikan kecil pendingin ruangan kantor dan perbaikan kecil pada komputer kantor. Yang keempat ada beban sewa kantor. Contohnya seperti sewa bangunan kantor atau sewa alat kantor. Yang kelima ada beban telepon, listrik, air, keperluan kantor. Lalu yang keenam ada beban pernik kantor seperti penjepit kertas, tinta komputer, pensil, penggaris, kertas atau pengharum ruangan yang digunakan di dalam kantor. Yang ketujuh ada beban depresiasi bangunan dan alat kantor serta kendaraan yang digunakan oleh kantor. Kedelapan ada beban penarikan dan seleksi pegawai kantor seperti beban honor panitia seleksi dan penarikan pegawai, beban surat menyurat dan dokumentasi, serta beban konsumsi panitia dan lain-lain. Selanjutnya ada beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor. Contohnya seperti beban pendidikan formal ke perguruan tinggi, beban pendidikan non formal, beban penyelenggaraan penataran, beban penyelenggaraan pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya ada beban administrasi dan umum lainnya, seperti beban perjalanan, bahan bakar keperluan kantor, beban kirim surat keperluan kantor, dan beban pengobatan pegawai kantor, dan lain-lain. Selanjutnya ada kegunaan anggaran. Penggunaan anggaran beban ini secara umum untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan penjualan. Namun, kegunaannya secara khusus dibagi sesuai dengan rincian beban administrasi dan umum seperti berikut. Yang pertama ada beban gaji manajemen puncak. Terjadi karena fungsi manajemen puncak untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, ada beban gaji karyawan. Terjadi karena fungsi untuk mengurus administrasi pegawai, administrasi surat menyurat atau tata usaha, dan administrasi keuangan. Yang ketiga, ada beban pemeliharaan kantor. Terjadi agar dapat kenyamanan dan kelancaran pekerjaan bagi pegawai kantor. Yang ketiga, ada beban pemeliharaan kantor. Terjadi agar terdapat kenyamanan dan kelancaran bagi para karyawan yang bekerja di dalam kantor. Yang keempat, ada beban pemeliharaan kantor dan beban depresiasi kantor. Terjadi agar pekerjaan kantor dapat dikerjakan pada tempat yang selayaknya. Kelima, ada beban telepon, listrik, air, dan pernik kantor. Keperluan kantor ini terjadi agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan di dalam kantor. Yang keenam, ada beban penarikan dan seleksi pegawai kantor. Terjadi agar dapat mendapatkan pegawai yang diperlukan, yang berkualitas, yang handal, dan yang dapat memajukan perusahaan. Yang ketujuh, ada beban pendidikan dan pengembangan pegawai kantor. Terjadi agar kemampuan pegawai dapat berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, terdapat juga faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, di antaranya yaitu yang pertama, biaya akuisisi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah penyusutan. Beban penyusutan atau depresiasi adalah dapat dihitung sesuai dengan total biaya sesuatu aset yang perlu dikeluarkan hingga aset tersebut
siap kembali digunakan. Sebaiknya kita memahami ini sebelum belajar cara menghitung penyusutan. Berikut ini biaya-biaya yang termasuk adalah: yang pertama ada harga pembelian suatu aset, yang kedua ada biaya transportasi atau pengiriman, yang ketiga ada biaya pemasangan, yang keempat ada biaya masuk, dan yang kelima ada biaya pemasangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sebuah penyusutan atau depresiasi yang kedua adalah umur ekonomis dari sebuah aset. Artinya, jumlah depresiasi yang lebih kecil akan dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama, begitu juga sebaliknya. Umur ekonomis dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi atau dengan jangka waktu seperti seminggu, sebulan, atau bahkan setahun. Selanjutnya ada nilai sisa aset atau yang biasa dikenal nilai residu aset, merupakan sebuah nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak digunakan kembali. Jika sebuah perusahaan menggunakan aset tersebut hingga usang dan sama sekali tidak memberikan manfaat lagi, maka aset tersebut dapat dikatakan sudah tidak lagi memiliki residu atau nilai sisa lagi. Namun, jika perusahaan menggantikan aktifanya setelah periode penggunaan yang relatif singkat dan aset yang bersangkutan masih dapat dimanfaatkan, maka nilai residu tersebut tetap tinggi. Selanjutnya ada metode penyusunan anggaran, terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu ada metode beban tetap. Metode ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada metode garis lurus. Cara menghitung depresiasinya yaitu harga pokok dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan masa manfaat. Yang kedua ada metode jam kerja. Cara perhitungannya yang pertama itu depresiasi per jam. Untuk mendapatkan hasilnya dihitung dengan cara harga pokok dikurangi nilai residu, lalu dibagi dengan jumlah jam. Ada juga depresiasi dalam kurun waktu setahun. Cara menghitungnya yaitu jumlah jam dibagi dengan jumlah masa manfaat, lalu dikalikan dengan hasil dari depresiasi per jam. Metode yang kedua ada metode beban berkurang, yang terbagi menjadi 2. Pertama, ada metode persentase tetap dari nilai buku. Cara perhitungannya yaitu dengan 1 dikurang umur lalu dikalikan akar dari nilai residu yang telah dibagi dengan harga pokok. Lalu ada juga metode jumlah angka tahun. Yang ketiga ada metode beban variabel yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada metode satuan hasil produksi. Cara perhitungannya yaitu harga pokok dikurangi nilai residu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan pada masa manfaat. Yang kedua ada metode satuan jasa. Depresiasi satuan jasa sama dengan harga pokok dikurangi dengan nilai residu lalu dibagi dengan jumlah satuan jasa selama masa manfaat. Lalu yang terakhir ada metode beban bertambah. Cara perhitungannya yaitu dengan cara harga perolehan dikali 1/1 ditambah I pangkat N dikurangi 1. Lalu di sini ada contoh soal dari metode beban tetap yang menggunakan metode garis lurus. Diketahui harga pokok bangunan sebesar 10.000 dengan nilai residunya 1.000 dan masa manfaatnya 4 tahun. Lalu ditanyakan beban depresiasinya. Untuk mencari beban depresiasi, maka harga pokok dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Sama dengan 10.000 dikurangi 1.000 dibagi 4. Totalnya 2.250 atau 2.250 dibagi Rp9.000 sama dengan 25% setahun. Maka beban depresiasinya sebesar 25%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.